Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari seorang pedagang kaya raya dari negeri tetangga datang menemui Abu Nawas. Ia mendengar kabar bahwa Abu Nawas adalah seorang yang sangat cerdas sekaligus seorang muslim yang taat. Pedagang itu merasa penasaran apakah Abu Nawas benar-benar sekuat itu memegang keyakinannya. Pedagang itu membawa sebuah koper besar yang berisi emas dan uang. Ia berkata kepada Abu Nawas dengan nada yang sangat meyakinkan, "Abu Nawas, aku akan memberikan koper emas ini lengkap dengan seluruh uang di dalamnya, jika engkau mau meninggalkan agamamu dan mengikuti keyakinanku." Abu Nawas menggaruk-garuk kepalanya seolah-olah sedang berpikir keras. Ia lalu memandangi koper besar itu dengan tatapan yang sangat serius. "Koper ini berat sekali. Apa benar isinya emas dan uang?" "Benar sekali," kata pedagang itu. "Semua ini untukmu, asal kau mau berpindah keyakinan." Abu Nawas meminta izin untuk memeriksa koper tersebut. Pedagang kaya itu setuju. Abu Nawas membuka koper tersebut dan melihat emas yang berkeliaran serta uang yang melimpah di dalamnya. Ia tersenyum kecil. "Kau yakin hanya ini syaratnya?" tanya Abu Nawas. "Iya, hanya itu. Mudah bukan?" jawab pedagang kaya itu dengan penuh keyakinan. Abu Nawas tampak berpikir keras. Ia mengelus jenggotnya lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu aku setuju. Tapi ada satu syarat dariku." "Apa itu?" tanya pedagang kaya itu dengan penuh harap. Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Aku ingin kau menjadi saksi bahwa aku pindah keyakinan dengan sepenuh hati. Tapi sebelumnya, mari kita sholat bersama, agar aku bisa berpamitan kepada Tuhanku untuk terakhir kalinya." Pedagang itu bingung. "Sholat? Mengapa kau perlu sholat? Bukankah kau akan meninggalkan Tuhanmu?" "Iya, tapi aku ingin berpamitan dengan baik. Ini soal sopan santun, kawan. Apalagi Tuhan adalah pemilik segalanya, bahkan emas yang ada di koper ini. Kau tidak ingin aku terlihat tidak sopan, bukan?" Pedagang itu yang tidak tahu harus berkata apa, akhirnya setuju. Abu Nawas pun memimpin sholat. Setelah sholat selesai, Abu Nawas bangkit dengan wajah ceria. "Aku sudah pamit kepada Tuhanku. Tapi kau tahu apa yang terjadi?" "Apa?" tanya pedagang itu. "Tuhanku mengatakan, 'Abu Nawas, apakah kau ingin menukarku dengan koper yang isinya ciptaanku? Kalau begitu, biarkan aku ambil kembali koper itu, karena semua yang ada di dunia ini adalah milikku. Jadi, aku pikir, aku lebih baik tetap bersama Tuhan yang memiliki segalanya daripada bersama koper ini.'" Pedagang itu tertegun lalu berkata, "Kau memang cerdas, Abu Nawas. Aku menyerah." Abu Nawas tertawa kecil dan mengembalikan koper tersebut. "Bawa koper ini kembali, kawan. Tapi ingat, iman tak bisa dibeli dengan emas atau uang, apalagi dengan koper." Pedagang itu pergi dengan wajah malu, sementara Abu Nawas kembali ke rumahnya sambil tertawa puas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas dipanggil menghadap Raja Harun al-Rasyid. Dengan nada serius, sang raja berkata, "Abu Nawas, aku telah menemukan pasangan yang cocok untukmu. Dia cantik, baik hati, dan dari keluarga terhormat." Abu Nawas tersenyum. "Terima kasih, Baginda. Saya siap menikah jika itu kehendak Baginda. Tapi siapa dia?" Raja menepuk bahunya. "Dia adalah putri seorang bangsawan. Tapi ada satu hal yang perlu kau tahu. Dia buta." Abu Nawas terkejut tetapi berusaha tetap tenang. "Buta, Baginda? Apakah Baginda yakin ini keputusan yang tepat?" Raja menjawab dengan nada bijak, "Iya, dia buta, tapi hatinya terang. Jangan kau nilai seseorang hanya dari matanya, Abu Nawas. Ini akan menjadi pelajaran untukmu." Setelah menerima keputusan raja, Abu Nawas akhirnya bertemu dengan calon istrinya. Gadis itu memang cantik dengan senyum manis dan tutur kata yang lembut. "Abu Nawas," kata gadis itu, "aku tahu kau dipaksa menikah denganku. Tapi aku harap kau ikhlas menerima keadaanku." Abu Nawas tersenyum. "Tentu, Nona. Keikhlasan adalah kekuatan terbesar manusia.
dan saya yakin kita bisa saling melengkapi. Namun dalam hati Abu Nawas mulai memikirkan cara agar ia bisa keluar dari situasi ini tanpa menyinggung perasaan siapapun. Di malam harinya Abu Nawas menemui raja dan berkata, "Baginda, saya ingin menikah dengan gadis itu, tapi ada satu syarat." Raja terkejut, "Apa syaratmu, Abu Nawas?" "Saya ingin menguji kesetiaan dan keberanian calon istri saya," jawab Abu Nawas. "Beri waktu saya seminggu untuk melihat apakah dia mau menerima ujian ini." Raja setuju meski sedikit bingung dengan permintaan Abu Nawas. Abu Nawas menemui gadis itu keesokan harinya dan berkata, "Nona, sebelum kita menikah, saya ingin memastikan bahwa kau adalah orang yang tepat untuk menjadi pendamping hidupku. Bisakah kau melakukan sesuatu untukku?" Gadis itu dengan percaya diri menjawab, "Apa saja, Abu Nawas, katakanlah." Abu Nawas tersenyum, "Aku ingin kau belajar memanah. Seorang istri harus bisa melindungi suaminya di masa sulit." Gadis itu tertawa, "Abu Nawas, bagaimana aku bisa memanah kalau aku bahkan tak bisa melihat sasaran?" "Tidak apa-apa," balas Abu Nawas. "Aku akan menjadi sasarannya. Kau hanya perlu mendengar suaraku dan menembak ke arah itu." Setelah seminggu belajar, gadis itu benar-benar mencoba memanah Abu Nawas. Dengan bimbingan Abu Nawas, panahnya malah melesat jauh dan menancap di sebuah pohon. Melihat kejadian ini, Abu Nawas dengan cerdik berkata kepada raja, "Baginda, calon istri saya luar biasa, tapi saya khawatir jika suatu hari saya membuatnya marah, saya tidak akan selamat." Raja tertawa terbahak-bahak mendengar alasan Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, aku mengerti. Kau bebas dari perjodohan ini, tapi aku harap kau tetap menghormati gadis itu." Akhirnya Abu Nawas berhasil keluar dari pernikahan itu tanpa menyakiti perasaan siapapun. Kisah selanjutnya. Suatu sore, Abu Nawas berjalan melewati sebuah sumur tua di tepi desa yang sudah lama dikenal angker. Konon sumur itu dihuni oleh seorang jin wanita yang sering menggoda para lelaki dengan rayuan manisnya. Tapi sebagai orang yang cerdik, Abu Nawas merasa tertantang untuk menghadapinya. Ketika Abu Nawas mendekati sumur tua itu, tiba-tiba terdengar suara merdu dari dalam sumur. "Wahai Abu Nawas, kau tampan sekali. Suaramu terdengar gagah dan menawan. Tidakkah kau ingin melihatku lebih dekat?" Abu Nawas tersenyum geli dan berkata dengan suara lantang, "Wahai jin cantik, apakah kau tidak pernah melihat orang tampan seperti aku sebelumnya?" Jin wanita itu tertawa kecil, suaranya begitu manis. "Oh tidak Abu Nawas, kau adalah orang yang paling istimewa. Masuklah ke sumur ini, dan kita bisa hidup bersama. Aku akan membuatkanmu minuman lezat dan memanjakanmu setiap hari." Abu Nawas mengusap dagunya, berpura-pura tertarik. "Minuman lezat terdengar menggoda, tapi aku takut kau tidak bisa memasak dengan baik. Apa kau pernah membuat rendang atau paling tidak teh manis?" Jin wanita itu terdiam sejenak, terjebak dengan pertanyaan Abu Nawas. Kemudian berkata, "Aku bisa mempelajarinya demi dirimu Abu Nawas, asal kau mau turun kemari. Aku akan belajar semua masakan kesukaanmu." Abu Nawas tersenyum licik. "Begini saja, kalau kau benar-benar ingin menunjukkan cintamu padaku, naiklah ke atas dan bawakan teh manis yang harum dan manis. Kalau tidak bisa, sebaiknya kau menyerah." Jin wanita itu kebingungan, merasa tersudut. "Maaf Abu Nawas, aku tak bisa meninggalkan sumur ini, tapi kumohon turunlah ke sini dan kita akan hidup bahagia." Abu Nawas pun mengeluh, pura-pura merajuk. "Sayang sekali, padahal aku sudah ingin menikahimu. Aku butuh jin yang bisa memenuhi permintaanku. Kalau begitu, aku pergi saja. Mungkin aku akan menemukan sumur lain yang dihuni oleh jin yang lebih terampil." Mendengar itu, jin wanita pun menyerah. "Tunggu Abu Nawas, baiklah, kau menang. Aku hanya jin sumur tua yang kesepian dan suka menggoda. Kau memang cerdik dan tak mudah tertipu. Pergilah, dan jangan ceritakan ini pada siapapun." Abu Nawas tertawa bahak-bahak sambil menjauh dari sumur. "Baiklah, wahai jin,
Anggap saja ini rahasia kecil kita. Tapi lain kali kalau mau merayu orang, belajarlah memasak dulu. Sejak hari itu, sumur tua itu tak lagi mengeluarkan suara. Para warga pun kagum dengan kecerdikan Abu Nawas yang berhasil mengerjai jin wanita sumur tua tanpa sedikit pun gentar. Kisah selanjutnya diceritakan suatu hari Baginda Raja mengundang beberapa ulama berkumpul di istananya. Tentu saja Abu Nawas juga hadir dalam pertemuan tersebut. Tujuan Baginda Raja mengundang mereka untuk membahas tentang berbagai masalah hukum agama. Dengan begitu, beliau tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan istananya. Ulama fikih menyampaikan keilmuannya seputar halal haram dalam hukum agama Islam. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama yang lainnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya, tibalah giliran Abu Nawas. Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari hamba? Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya." "Kalau menurutmu demikian, baiklah. Berarti sekarang waktunya untuk tanya jawab," ucap Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui tentang rezeki?" tanya Baginda Raja. "Kita semua pasti meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya," jelas Abu Nawas. "Rezeki itu bisa datang dari mana saja, Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rezeki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya, biarkan Allah yang mengurus lainnya." Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang," papar Abu Nawas. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir. "Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki?" tanya salah satu ulama. "Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras, Abu Nawas. Rezeki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha," timpal ulama yang lain. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tidak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, "Begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini. Buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja." Para ulama pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Sampai pada akhirnya, saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa, para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian, terbesitlah niatan untuk membantu warga. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma,
tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar. Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja, sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila mencarinya dan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja, kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya, para ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. "Kemarilah, silakan duduk tuan-tuan," sambut Baginda Raja. Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu ulama kemudian berkata, "Ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat, justru pendapat kamilah yang lebih tepat." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, "Bukti apa yang kalian bawa?" Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma, lalu meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. "Buah kurma ini kami dapat karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi, mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar, nanti rezeki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rezeki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak Paduka, karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja," kata ulama menjelaskan. "Yang kalian katakan itu benar sekali. Aku sependapat dengan kalian," sahut Baginda Raja. "Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah kamu masih membantahnya?" tanya Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum seraya mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia berkata, "Kemarin aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku. Hari ini saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saya jadi kepengin. Alhamdulillah, kalian datang bukan hanya membawa ceritanya, tapi juga buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab? Seperti yang hamba ucapkan dulu Paduka, cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah. Niscaya Allah akan berikan rezeki. Lakukan yang menjadi tugasmu. Selanjutnya, biarkan Allah yang mengurus lainnya. Hamba melakukan tugas sebagai guru. Lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku." Ucap Abu Nawas tidak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para ulama pun langsung tertawa satu sama lain. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat, tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam, apabila saling menghormati perbedaan pendapat. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja didatangi oleh orang miskin yang mengadukan suatu masalah. "Apa masalahmu, Tuan? Cobalah ceritakan padaku," kata Baginda Raja. "Nama saya Abu Sukun, orang miskin. Di sebelah rumah saya adalah orang kaya. Orang kaya itu menyuruh saya membayar uang, karena saya dituduh telah mencium bau makanannya tanpa izin. Bagaimana saya bisa menghindari bau makanannya, sementara rumahnya bersebelahan dengan rumah saya, tuanku," kata Abu Sukun.
Apakah Anda sudah membawa kasus ini ke pengadilan? Tanya Baginda Raja. Sudah, tuanku. Namun hakim telah menghukum saya untuk membayar 100 dinar atas permintaan orang kaya itu. Saya tidak punya uang untuk membayar sebanyak 100 dinar. Orang miskin seperti saya, dari mana saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Jawab Abu Sukun dengan sedih. Jika hakim telah mengambil keputusan, itu artinya kamu bersalah dan harus membayar dendanya, kata Baginda Raja. Tiba-tiba Abu Nawas berbisik kepada Raja. Raja mengangguk tanda setuju dengan Abu Nawas. Besok saya akan pergi ke pengadilan untuk meminta masalah ini agar dibicarakan lagi, supaya mendapat keadilan, kata Baginda Raja. Sudahlah, aku akan membantumu. Baginda ingin masalah ini diselidiki dan diadili dengan baik, kata Abu Nawas kepada Abu Sukun. Tengah malam, Abu Nawas meminta Raja untuk pergi ke rumah hakim. Tiba-tiba mereka mendengar percakapan di rumah hakim. Dengan cepat, Abu Nawas dan Raja bersembunyi sambil mendengarkan percakapan dari dalam rumah hakim. Saya mendengar Raja ingin kasus saya dibawa ke pengadilan lagi. Ini uang 100 dinar saya berikan pada Anda, agar kasus ini saya menangkan, kata si kaya. Raja pun terkejut dan marah. Besok kita harus pergi ke pengadilan, dan tuanku harus menjadi saksi atas perbuatan mereka, kata Abu Nawas. Keesokan harinya di pengadilan, Tuan Hakim, Abu Sukun telah mencium bau makanan dari rumah saya tanpa izin. Sebagai bukti, Abu Sukun semakin gemuk, sementara saya semakin kurus. Itu tidak adil, dan saya meminta agar Abu Sukun membayar 100 dinar untuk bau makanan yang sudah diciumnya, kata orang kaya. Di pengadilan, Abu Nawas adalah pengacara Abu Sukun. Abu Nawas berkata, Tuan Hakim, tidak adil jika Abu Sukun dihukum hanya karena mencium bau makanan saja. Sedangkan orang kaya ini yang memakan makanan dan merasa kenyang. Agar adil, saya usulkan supaya orang kaya ini dibayar dengan mendengar suara uang 100 keping dinar, kata Abu Nawas tegas. Sementara uang 100 dinar harus diberikan kepada Abu Sukun karena telah difitnah. Dan hakim sendiri akan dihukum oleh raja karena memakan 100 dinar uang suap dari orang kaya itu, kata Abu Nawas. Hakim pun kaget dan sangat malu ketika tindakannya juga terungkap. Benar Hakim, aku telah melihat dan mendengar dengan jelas tentang penipuanmu tadi malam, kata Baginda Raja. Raja Harun al-Rasyid sangat terkesan dengan penjelasan Abu Nawas dan memecat hakim karena tidak jujur dan memakan suap. Ingat, menjadi hakim kalau tidak benar dan adil akan dijebloskan ke neraka, kata Abu Nawas sambil memberi nasihat. Baginda Raja senang dan memberikan banyak hadiah kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik. Tiap pagi dan sore, Abu Nawas rajin memandikan burungnya. Pada suatu ketika, Baginda Raja Harun al-Rasyid bertandang ke rumah Abu Nawas. Kedatangan paduka raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas kaget. Pasalnya di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan untuk menjamu sang raja. Tidak usah repot-repot Abu Nawas, saya hanya mampir sebentar. Bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana, ucap sang raja. Alhamdulillah, keadaan saya baik-baik saja, Paduka, balas Abu Nawas. Paduka raja mengamati sekeliling rumah Abu Nawas. Saat matanya tertuju ke pojokan rumah, Paduka raja melihat seekor burung nuri di dalam sangkar. Kamu sekarang memelihara burung, wahai Abu Nawas? Tanya sang raja. Betul sekali Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Sang raja kembali berkata, burung kamu bagus, bulunya juga indah. Saya suka sekali melihatnya.
Kalau kamu berniat menjualnya, jangan dia tawarkan kepada orang lain. Tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya, pasti aku akan membayarnya. Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya menganggukkan kepalanya. Tapi dalam hati Abu Nawas berkata, "Mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda Raja." Keesokan paginya, Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda Raja. Abu Nawas tidak ingin menjualnya. Dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda Raja. Tapi di pintu gerbang istana, dua orang pengawal menahannya. Mereka berdua adalah kepercayaan menteri istana yang dengki kepada Abu Nawas. "Ada keperluan apa kamu datang kemari?" tanya pengawal. Abu Nawas menjawab, "Tempo hari Paduka Raja datang ke rumah saya dan menyukai burung saya. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan burung ini kepada Paduka Raja." Salah seorang pengawal berkata, "Tinggalkan saja burung jelek itu di sini. Biar aku yang menyerahkan kepada Paduka Raja." Abu Nawas pun menurut. Dalam situasi seperti ini, ia tidak mungkin melawan. Tapi suatu saat mereka pasti akan mendapatkan balasannya. Kedua pengawal itu lalu menukar burung Abu Nawas dengan burung gereja. Setelah itu diserahkan kepada Paduka Raja. "Paduka yang mulia, ini ada titipan burung dari Abu Nawas," ucap pengawal. "Kurang ajar Abu Nawas," kata sang raja dengan nada penuh emosi. Sang raja merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas. Burung nuri yang diharapkannya, tapi burung gereja yang dikirimkan. Sang menteri yang dengki dengan Abu Nawas tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya. "Kali ini engkau pasti akan kena hukuman, wahai Abu Nawas," ujarnya dalam hati. Tanpa menunggu waktu, saat itu juga Baginda Raja mendatangi Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kalau kau keberatan menjual burung nuri kepadaku, aku tidak apa-apa. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku," kecam Baginda Raja dengan mata memerah menahan amarah. Abu Nawas kaget mendengar perkataan Paduka Raja. Padahal yang ia kirimkan adalah burung nuri sesuai dengan keinginan Baginda Raja. Tapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya. Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di istana adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada dirinya. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. "Begini Paduka yang mulia," tutur Abu Nawas mencoba meredakan amarah Baginda. "Di istana Paduka telah kemasukan dua orang penyihir." Baginda Raja bertanya heran. "Penyihir? Yang mana wahai Abu Nawas? Siapa mereka?" Abu Nawas pun menjawab, "Dua orang penjaga pintu istana, itulah penyihirnya. Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja. Kalau Paduka tidak percaya, tunggulah besok di istana. Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka." "Saya masih punya burung satu lagi untuk Paduka," sang raja bertanya. "Burung apa itu?" "Burung pipit Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. "Burung pipit? Kamu sendiri kan tahu, saya tidak suka dengan burung pipit," bentak sang raja. "Sabar dulu Paduka yang mulia. Besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit. Nanti bisa disihir menjadi burung nuri oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana." Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana. Dia membawa burung pipit. Di depan gerbang, lagi-lagi Abu Nawas dicegat oleh kedua pengawal. "Ada perlu apa lagi kau ke sini?" hardik si pengawal. "Sudah kubilang, Paduka Raja sedang tidak menerima tamu." Abu Nawas pun menjawab, "Maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya ingin memberikan burung pipit ini kepada Paduka, tapi aku keliru mengambilnya. Paduka pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri tersebut. Semua orang tahu Baginda Raja sangat benci dengan burung nuri. Baginda pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri sialan itu. Maafkan aku telah membuat Baginda Raja marah." "Taruh saja di situ,"
Biar nanti aku yang menyerahkan kepada Paduka, perintah pengawal istana. Terpengaruh bujukan Abu Nawas, kedua kaki tangan sang menteri itu pun menukar burung pipit dengan burung nuri. Setelah itu mereka menyerahkannya kepada Baginda Raja. Keduanya bersukaria karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapatkan hukuman yang berat dari sang raja. Paduka yang mulia, ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas, ucap salah satu pengawal. Sang raja terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya. Ini burung nurinya. Lalu kemana burung pipitnya? Sindir Baginda Raja, yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, sang raja langsung menghukum kedua orang tersebut dan dipecat dari pengawal istana. Kisah selanjutnya. Dikisahkan seorang ahli yoga dan pendeta bersekongkol untuk mengerjai dan menggoyahkan iman Abu Nawas. Di suatu hari mereka berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, mereka melihat Abu Nawas sedang melakukan sholat duha. Mereka kemudian menunggunya dan dipersilakan masuk oleh istri Abu Nawas. Sesudah melakukan sholat, Abu Nawas menyambut mereka. Abu Nawas dan para tamunya berbincang-bincang sejenak. Kedatangan kami ke sini sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami, ajak ahli yoga. Wah, dengan senang hati, kapan waktunya? Tanya Abu Nawas polos. Besok pagi, kata si pendeta. Baiklah kalau begitu, kita bertemu besok pagi, kata Abu Nawas menyanggupi. Keesokan harinya mereka berangkat bersama. Abu Nawas mengenakan jubah seorang sufi, ahli yoga dan pendeta memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Karena tidak membawa bekal, di tengah-tengah perjalanan mereka merasa lapar. Hai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma untuk membeli makanan bagi kami bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian, kata si pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari satu desa ke desa lainnya. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas langsung memberikan makanan yang cukup untuk 3 porsi orang. Akhirnya Abu Nawas kembali ke pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan. Karena tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas pun berkata, "Mari segera kita bagi makanan ini sekarang juga." "Jangan sekarang, kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Tetapi aku hanya menginginkan bagianku saja. Sedangkan bagian kalian, terserah. Kalian mau dimakan kapan saja," pinta Abu Nawas. "Aku tidak setuju. Kita harus selalu bersama dalam berbuat apapun," kata pendeta. "Betul, aku pun tidak setuju. Karena waktu makanku besok, bukan sekarang," kata ahli yoga. "Bukankah aku yang kau suruh untuk mencari derma, dan sekarang telah kutukar dengan makanan ini? Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri. Itu tidak masuk akal," kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagiannya. Kali ini Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Akan tetapi Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikit pun kejengkelan dan kemarahannya. "Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian saja?" kata pendeta kepada Abu Nawas. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka akan mendapatkan bagian yang terbanyak. Yang kedua, lebih sedikit. Dan yang terburuk akan mendapatkan paling sedikit." Pendeta itu menjelaskan kepada Abu Nawas. Abu Nawas setuju, ia tidak memberikan komentar apa-apa. Tak terasa hari sudah semakin malam. Pendeta dan ahli yoga mengantuk dan tidur. Abu Nawas saat itu tidak bisa tidur. Ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin,
Kalau kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu. Tanpa berpikir dua kali, Abu Nawas langsung memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kenyang, Abu Nawas baru bisa tidur. Esok pagi harinya, mereka bangun secara bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri bercerita, "Tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan surga. Merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini." Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga benar-benar menakjubkan. Lalu giliran pendeta menceritakan mimpinya. "Semalam aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam, di mana pendiri agamaku masih hidup. Aku bertemu dengan beliau. Dan yang paling membahagiakan, aku diberkatinya." Ahli yoga juga memuji kehebatan mimpi pendeta. Namun Abu Nawas hanya diam. Ia tampaknya memang tidak tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga menceritakan mimpinya, pendeta dan ahli yoga mulai tidak sabar untuk menanyakan mimpi Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun mulai bercerita. "Kalian tentu tahu siapa Nabi Khidir alaihissalam. Beliau adalah seorang maha guru para sufi. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau bertanya, apakah aku berpuasa atau tidak? Aku katakan, aku berpuasa, karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka, karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu." Jelas Abu Nawas tanpa ada perasaan bersalah sedikit pun. Sambil menahan rasa lapar yang menyayat perut, pendeta dan ahli yoga itu hanya bisa saling berpandangan satu sama lainnya. Kejengkelan Abu Nawas akhirnya terobati. Kini mereka sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas. Pasti hanya akan mendapatkan celaka sendiri. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja sedang dalam suasana hati yang sangat aneh. Ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas sekali lagi dengan perintah yang mustahil. Sambil duduk di singgasananya, ia memanggil Abu Nawas dan berkata dengan wajah serius, "Abu Nawas, kali ini aku ingin kau melakukan tugas yang sangat spesial." Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan perintah-perintah aneh dari raja, langsung tahu pasti akan ada sesuatu yang sulit kali ini. Tapi ia tetap tersenyum dan bertanya, "Apa perintah paduka kali ini?" Raja menatap Abu Nawas dengan tatapan tajam dan berkata, "Aku ingin kau mencari pohon yang bisa berbicara. Bawa pohon itu ke istana dan buktikan bahwa ia bisa berbicara." Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tertawa kecil di dalam hati. Ia tahu bahwa tugas ini mustahil dilakukan. Namun, ia tidak ingin mengecewakan raja. Jadi, ia memutuskan untuk menerima tantangan ini dengan cara yang cerdik. "Baiklah, paduka," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Berikan aku waktu seminggu, dan aku akan mencari pohon yang bisa berbicara." Raja mengangguk setuju, meski dalam hati merasa yakin Abu Nawas tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini. Selama seminggu, Abu Nawas berpikir keras mencari cara untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ia berjalan-jalan di sekitar hutan, mengamati pohon-pohon, dan akhirnya mendapatkan ide cemerlang. Setelah seminggu, Abu Nawas kembali ke istana dengan wajah penuh percaya diri. Raja yang penasaran langsung bertanya, "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau menemukan pohon yang bisa berbicara?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Tentu saja, paduka. Pohon itu ada di hutan dekat desa. Saya sudah berbicara dengannya, dan ia setuju untuk menjawab pertanyaan paduka. Tapi pohon itu punya syarat." Raja tercengang dan bertanya, "Syarat? Apa syaratnya?" Abu Nawas menjelaskan, "Pohon itu tidak mau diganggu oleh banyak orang. Ia ingin paduka datang sendirian tanpa ada pengawal.
Hanya dengan begitu ia akan berbicara. Raja yang penasaran dengan keajaiban ini segera setuju. Baik, aku akan pergi sendirian. Tunjukkan di mana pohon itu berada. Abu Nawas lalu membawa raja ke hutan, menuju sebuah pohon besar yang sangat tua. Pohon itu tampak kokoh dengan akar yang besar menjalar di sekelilingnya. Setelah sampai di depan pohon, Abu Nawas berkata, "Inilah pohon yang bisa bicara, Paduka. Silakan berbicara padanya, dan ia akan menjawab." Raja yang penasaran mendekati pohon itu dan mulai bertanya, "Wahai pohon, benarkah kau bisa berbicara?" Tentu saja pohon itu diam saja, tidak ada suara apapun. Raja mulai bingung, lalu menoleh ke Abu Nawas dan bertanya, "Mengapa pohon ini tidak berbicara?" Abu Nawas yang sudah siap dengan jawabannya tersenyum lebar dan menjawab, "Paduka, pohon ini sudah berbicara. Namun ia berbicara dengan caranya sendiri, bukan dengan kata-kata." Raja semakin bingung, "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas lalu menjelaskan, "Paduka, setiap pohon berbicara melalui gerakannya. Daunnya yang melambai ditiup angin, cabangnya yang bergoyang ketika disentuh, itu semua adalah bahasa mereka. Pohon ini tadi sudah menyapa Paduka dengan anggukan dahan dan hembusan angin. Bukankah itu tanda ia merespon kehadiran Paduka?" Raja berpikir sejenak, lalu melihat ke arah pohon yang memang melambai sedikit karena angin. Meskipun Raja tahu bahwa pohon tidak berbicara seperti manusia, ia tidak bisa menyangkal kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau memang luar biasa," kata Raja sambil tertawa. "Aku tidak menyangka kau bisa menemukan jawaban untuk tugas ini. Pohon ini memang tidak berbicara seperti manusia, tapi aku harus mengakui, kau benar, setiap makhluk punya cara sendiri untuk berbicara." Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Terima kasih, Paduka. Pohon ini memang luar biasa, seperti halnya setiap ciptaan di alam. Mereka semua berbicara, hanya saja kita yang harus mendengarkan dengan cara yang berbeda." Raja puas dengan jawaban itu, dan sejak itu ia tidak pernah lagi meragukan kecerdikan Abu Nawas. Meskipun perintah-perintah ia berikan selalu di luar akal sehat. Dan tentu saja orang-orang di istana kembali tertawa, karena Abu Nawas lagi-lagi berhasil mengatasi tantangan yang mustahil dengan cara yang kocak dan cerdas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Baginda Raja baru saja melantik hakim baru istana. Hakim tersebut terkenal jujur dan baik hati. Baginda Raja menyukai hakim baru itu karena gemar berburu di hutan seperti dirinya. Di sela-sela waktu santai, Baginda Raja memanggil hakim baru tersebut untuk menghadapnya. "Bagaimana pekerjaanmu? Apakah ada kasus yang sulit diselesaikan?" tanya Baginda Raja. "Alhamdulillah, Paduka, semua pekerjaan masih bisa hamba atasi," jawab hakim tersebut. "Bagus, awas, jangan main-main dengan jabatanmu. Kalau kamu sampai ketahuan menerima sogokan, aku bukan hanya akan memecatmu, tapi juga akan menghukummu," ancam Baginda Raja. "Jangan khawatir, Paduka. Hamba ini bukan tipe orang yang suka disogok. Hamba justru sangat membenci perbuatan itu. Hamba ini sudah kaya, Paduka. Buat apa menerima sogokan? Bukankah Paduka tahu sendiri, gaji sebagai hakim sepenuhnya hamba sumbangkan untuk fakir miskin," ujar hakim baru itu. "Baiklah, aku percaya. Oh iya, aku dengar kau gemar berburu di hutan. Bagaimana kalau besok kita berburu bersama-sama?" ajak Baginda Raja. "Dengan senang hati, wahai Paduka yang mulia. Hamba terima ajakan Paduka," balas hakim baru. "Baiklah, besok kita berangkat. Tapi aku akan mengajak serta Abu Nawas," timpal Baginda Raja. Abu Nawas yang saat itu sedang cekcok dengan istrinya langsung menerima ajakan Baginda Raja. Dengan begitu ia bisa menghindari kemarahan sang istri. Singkat cerita, Abu Nawas, hakim baru tersebut, dan Baginda Raja pergi meninggalkan istana. Ketiganya memulai perjalanan menuju hutan.
Abu Nawas, apa kamu punya saran? Hutan mana yang akan kita tuju? Tanya Baginda Raja. Ada Paduka, hutan di seberang lautan. Di sana banyak hewan kijang. Tapi hutan tersebut terkenal angker, Paduka, jawab Abu Nawas. Sama setan saja, masa takut? Ayo kita ke sana, balas Baginda Raja. Ketiganya lalu menuju hutan yang terkenal angker. Saat akan memasuki hutan tersebut, Abu Nawas mulai merasakan hal mistis. Paduka, apa Paduka yakin akan masuk ke dalamnya? Tanya Abu Nawas. Tidak berapa lama, tampak seekor kijang muncul di hadapan mereka. Baginda Raja dan Hakim Istana langsung mencabut anak panah dan membidiknya. Tapi sayang bidikan mereka meleset, sehingga membuat kijang tersebut berlari ke dalam hutan. Ayo kita kejar, teriak Baginda Raja. Mereka pun mengikuti arah larinya kijang. Ketika sedang mengejar hewan buruan, tiba-tiba muncul seekor harimau. Melihat ada mangsa di depannya, harimau itu langsung mengejarnya. Baginda Raja dan Abu Nawas serta Hakim Istana spontan berlari, menghindari kejaran harimau tersebut. Setelah beberapa lama, kemudian akhirnya mereka bertiga pun selamat. Namun alangkah terkejutnya, mereka saat mengetahui tengah berada di dalam hutan. Pasalnya mereka bertiga tersesat di tengah hutan yang angker. Mereka tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Di tengah situasi yang mencekam itu, tiba-tiba muncul kakek tua misterius yang berpakaian serba putih. Kakek tua itu menanyakan perihal kedatangan mereka ke hutan tersebut. Kenapa kalian sampai ke tempat ini? Tahukah kalian kalau tempat ini sangat berbahaya? Tanya kakek tua tersebut. Kami tersesat, kek. Apakah kakek bisa membantu kami? Kata Baginda Raja. Aku bisa membantu kalian, tapi masing-masing dari kalian hanya dibatasi satu permintaan, balas kakek tua. Kemudian Baginda Raja mengungkapkan keinginannya. Begini, kek, aku ingin pulang ke istana. Aku ini adalah raja. Aku tidak ingin kehilangan istanaku, pinta Baginda Raja. Baiklah, keinginanmu aku kabulkan, jawab kakek tua. Seketika Baginda Raja langsung menghilang, dan dalam sekejap ia sudah berada di istananya, duduk di sanggasana bersama sang permaisuri. Syukurlah, akhirnya aku bisa kembali berada di sini, ucap Baginda Raja. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada Hakim Istana. Aku adalah Hakim Istana yang kaya raya. Aku ingin pulang ke rumahku yang megah. Aku tak mau kehilangan harta kekayaan. Aku ingin secepatnya berkumpul dengan istri dan anak-anakku, pinta hakim baru tersebut. Baiklah, keinginanmu aku kabulkan, jawab si kakek tua. Seketika Hakim Istana langsung menghilang dan berada di rumah megahnya, berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Kini tinggallah Abu Nawas seorang diri di dalam hutan. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada Abu Nawas. Aku ini orang miskin, kek. Rumahku kecil dan tidak ada harta yang berharga di rumah. Aku juga sedang cekcok dengan istri. Aku tidak tahan dengan omelannya. Hal inilah yang membuatku tidak betah di rumah. Jadi aku meminta supaya Baginda Raja dan Hakim Istana dikembalikan ke sini untuk menemaniku, pinta Abu Nawas. Seketika permintaan Abu Nawas terkabul. Baginda Raja dan Hakim Istana tiba-tiba kembali berada di sampingnya. Hakim Istana dan Baginda Raja terkejut dengan kejadian ini. Kenapa kami kembali berada di sini? Tanya Baginda Raja dan Hakim Istana. Itu atas permintaan kawanmu. Katanya dia sedang tidak betah di rumah. Dia ingin kalian berdua menemaninya di sini, jawab kakek tua itu. Abu Nawas, kamu kurang ajar, teriak Hakim Istana dan Baginda Raja. Sementara si kakek tua misterius itu langsung menghilang dari hadapan mereka.
Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan kecil. Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa jahat. Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini. "Tuan, lebih baik urungkan niat Anda. Carilah jalan yang lain saja," ujar warga tersebut. "Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Perbukitan itu sangat angker. Ada jin raksasa yang jahat. Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana," jawab warga tersebut. Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas sejenak termenung. Tapi ini adalah jalan satu-satunya. Tidak ada jalan yang lain lagi, pikirnya. Setelah berpikir matang-matang dengan segenap keberanian, akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Benar saja, baru beberapa langkah menginjakkan kaki di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin jahat. "Hai manusia, lancang sekali kau kemari. Kamu mau cari mati?" bentak jin raksasa jahat. "Tidak, aku hanya numpang lewat, karena ini adalah jalan satu-satunya," jawab Abu Nawas. "Kamu tahu, ini adalah daerah kekuasaanku. Siapapun dilarang lewat sini," kata jin raksasa jahat memberitahu. "Bukannya ini adalah bumi Allah, kamu tidak ada hak melarangku," balas Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menantangku, akan aku hancurkan tubuhmu," ancam jin raksasa jahat. "Baik, silakan mencobanya, tetapi aku bisa mengalahkanmu, sebab aku sangat perkasa lebih dari yang kau bayangkan," sahut Abu Nawas tidak mau kalah. "Omong kosong, kau pasti seorang sufi, makanya berani menantangku. Orang-orang sufi itu hanya terpikat pada masalah rohani. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, sebab aku memiliki kekuatan. Wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu," ucap jin raksasa jahat. "Wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa. Kalau kau menginginkan uji kekuatan, ambil batu ini dan peraslah air darinya," balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu memungut sebutir batu kecil dan diberikannya kepada jin raksasa yang jahat itu. Seketika batu kecil hancur lebur dalam genggamannya. Akan tetapi tidak setetes pun air yang keluar. Jin raksasa jahat tersebut coba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain. Tapi usahanya sia-sia. Akhirnya jin raksasa jahat itu pun menyerah. "Ini mustahil, tidak mungkin ada air di dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu memang ada airnya," kata jin raksasa penasaran. Dalam keremang-remangan, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang lapuk. Bersamaan dengan itu, tanpa sepengetahuan jin raksasa, Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantung bajunya. Lantas merupakan batu kecil menggunakan genggaman tangannya. Seketika cairan telur langsung menetes keluar. Melihat hal itu, jin raksasa jahat sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. "Kamu luar biasa. Menginaplah di tempat tinggalku malam ini. Akan kujamu kau dengan bermacam hidangan," ajak jin raksasa. Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar. Sesampainya di dalam sana, ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan. "Dari mana semua harta ini?" tanya Abu Nawas. Jin raksasa jahat memberitahu semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik para kabilah yang tersesat dan sudah dibunuh. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk beristirahat. "Berbaringlah di sebelahku dan tidurlah," kata jin raksasa jahat. Jin raksasa kemudian membaringkan diri dan segera tidur. Sementara Abu Nawas yang secara naluri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan, segera bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari jin raksasa itu. Abu Nawas mengatur tempat pembaringannya agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa.
Tidak lama setelah itu, jin raksasa itu bangun. Dia mengambil sebuah batang pohon, lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga, yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa jahat memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali, kemudian kembali berbaring dan tertidur. Setelah jin raksasa benar-benar tidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Saat hari sudah menjelang pagi, keduanya pun terbangun. Betapa kagetnya jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup, bahkan tidak ada luka sedikit pun. Guamu nyaman sekali untuk istirahat, tapi sayang, tadi malam aku agak terganggu, sebab aku sempat merasa ada nyamuk menggigitku sampai 7 kali, ucap Abu Nawas. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan jin raksasa, hingga tidak berani lagi menyerang Abu Nawas. Bagaimanapun, kalau seorang telah dipukul sebanyak 7 kali dengan batang pohon oleh jin raksasa, pasti akan mati. Apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya. Akhirnya, jin raksasa jahat tersebut memerintahkan Abu Nawas untuk melanjutkan perjalanannya. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan. Kisah selanjutnya diceritakan ada seorang pertapa suci yang ingin menyadarkan Abu Nawas akan tingkah konyolnya. Menurut dia, apa yang dilakukan oleh Abu Nawas tidaklah mencerminkan manusia yang memiliki etika moral kesopanan. Dia juga ingin menunjukkan bahwa keyakinan yang dianutnya selalu mengedepankan etika normal kesopanan. Tujuan si pertapa suci melakukan hal itu tidak lain dan tidak bukan supaya Abu Nawas tertarik dan mengikuti keyakinannya. Singkat cerita, maka berangkatlah si pertapa suci ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Tatkala Abu Nawas membukanya, ia terkejut melihat seorang pertapa suci datang berkunjung. Lalu Abu Nawas mempersilakan masuk dan menanyakan maksud tujuan kedatangannya. Si pertapa suci secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya ingin mengajari Abu Nawas tentang etika norma kesopanan dalam bermasyarakat. Wahai Abu Nawas, di dalam agama saya penuh dengan cinta kasih, dan memuliakan orang lain adalah suatu keharusan, kata si pertapa suci. Begini Tuan, meskipun saya seorang Muslim, saya tetap akan menghormati keyakinan Anda, dan saya tetap akan memuliakan Anda sebagai tamu saya, balas Abu Nawas. Rupanya di sepanjang obrolannya si pertapa suci tak henti-hentinya mendoktrin Abu Nawas untuk ikut ke dalam keyakinannya. Melihat gelagat seperti itu, Abu Nawas malah menggunakan kesempatan tersebut untuk mengerjai si pertapa suci, tentunya dengan cara-cara yang konyol. Bagaimana kalau kita makan dulu? Tawar Abu Nawas. Oh, baiklah, saya juga sudah lapar, balas pertapa suci. Abu Nawas lalu membawakan 2 piring kosong dan 1 nampan yang berisi 2 daging, di mana kedua daging tersebut yang satu berukuran kecil dan satunya lagi berukuran besar. Kemudian Abu Nawas memberikan piring kosong untuk pertapa suci dan untuk dirinya. Setelah itu, Abu Nawas mengambilkan daging kecil ditaruh di piringnya si pertapa suci, sedangkan untuk dirinya adalah daging yang besar. Bukan begitu cara yang benar, wahai Abu Nawas. Itu tidak sopan dan tidak beretika, tutur pertapa suci. Berarti caraku ini salah? Tanya Abu Nawas berpura-pura. Ya Abu Nawas, itulah tujuanku ke sini untuk mengajarimu bagaimana cara yang benar menghormati seorang tamu, jawab pertapa suci. Oh, begitu ya, balas Abu Nawas sambil mengembalikan kedua dagingnya ke nampan. Boleh aku bertanya? Apa yang kau lakukan jika kau menjadi aku? Tanya Abu Nawas lagi. Begini caranya Abu Nawas,
Aku akan mengambilkan daging yang besar untukmu, kata si pertapa suci. Abu Nawas pun mengikuti dengan mengambil daging yang besar dan ditaruh di piringnya sendiri. Lalu aku akan mengambil daging yang kecil untuk diriku sendiri, lanjut pertapa suci. Abu Nawas menurutinya dengan mengambil daging yang kecil dan menaruhnya di piring pertapa suci. Silakan dimakan, ucap Abu Nawas langsung menyodorkan. Abu Nawas langsung memakan daging yang besar yang berada di piringnya, dan si pertapa suci terpaksa hanya mendapatkan daging yang kecil untuk dimakannya. Setelah selesai makan, Abu Nawas berkata, "Bukankah hasilnya sama saja dengan yang aku lakukan di awal tadi?" Celetuk Abu Nawas. Tak lama Abu Nawas kembali berkata, "Apakah kau tahu tata cara makan?" Tanya Abu Nawas. "Oh, itu sangat mudah. Pertama, saya memanjatkan syukur atas rezeki yang aku dapatkan. Setelah itu, aku memakannya dengan perlahan, serta mengunyahnya dengan mulut tertutup," jawab pertapa suci dengan yakin. "Yang kamu lakukan itu salah," balas Abu Nawas. "Kenapa salah? Itu sudah sesuai etika dan norma cara menghormati sebuah makanan," ujar pertapa suci tidak terima. "Jelas saja itu salah. Harusnya kamu teliti dulu, apakah makanan yang kamu dapatkan dari cara yang halal atau cara yang haram. Bila kamu makan makanan yang haram dengan 1000 adab sekalipun, maka itu tidak akan memberi manfaat sama sekali. Makanan haram justru akan menyebabkan hatimu menjadi hitam," jelas Abu Nawas. Merasa dirinya malah dipermainkan Abu Nawas, si pertapa suci akhirnya pamit pulang dan pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.